Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial dan berbagi kepada kalian, khususnya buat teman-teman YouTube, bagi yang susah untuk memperbaiki speaker aktif Polytron. Contohnya adalah power supply drop ataupun tidak bisa diperbaiki, ataupun yang sudah diperbaiki tapi kembali lagi jebol ya, ataupun kembali lagi rusak. Nah, ini adalah solusi yang terbaik menggunakan sebuah trafo, teman-teman. Kebetulan untuk langkah yang pertama, kalian harus melepas trafo yang ada di sini, teman-teman. Ini kebetulan tutorialnya setelah jadi, teman-teman, biar videonya tidak terlalu panjang untuk saya praktekkan. Jadi ini saya hanya kasih gambaran caranya. Yang pertama adalah kalian buka untuk trafo ini, kalian lepas ya. Ini kebetulan sudah saya lepas. Dan untuk IC ataupun transistor FET-nya di sini yang aslinya sudah saya lepas ya. Ini adalah IC LA7812. Dan selanjutnya untuk yang trafo ini ya, kalian terserah mau dilepas atau tidaknya. Dan kebetulan saya langsung dari trafo ini langsung ke AC ini, teman-teman. Jadi untuk power supply yang ada di elko besar ini yang ukuran 22 mikro 400 volt tidak perlu kalian fungsikan, karena untuk trafo yang ada di primer ini sudah saya lepas ya. Dan sebagai penggantinya adalah sebagai trafo CT. Kebetulan trafo 3 ampere ini mengeluarkan tegangan 24 volt. Ini sangat cocok sekali untuk power supply ataupun speaker aktif Polytron. Kebetulan untuk Polytron adalah 25 volt, dan kebetulan ini saya mempunyai trafo hanya keluaran tegangannya adalah 24 volt. Nanti akan saya praktekkan cara pemasangannya. Dan sebelum kalian tonton video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silahkan Anda komentar di kolom deskripsi di bawah ini. Untuk langkah yang pertama, ini kebetulan untuk IC 7812 sudah saya terpasangkan. Karena apa? Biar videonya tidak terlalu panjang untuk tutorialnya. Jadi hanya saya kasih petunjuk caranya ya, teman-teman. Jadi untuk fungsi dari IC 7812 ini adalah untuk menyuplai ke bagian tune control ataupun USB, teman-teman. Karena untuk 7812 ini adalah bagian tegangan positifnya. Jadi untuk tegangan dari seperti ini, teman-teman. Jadi untuk tegangan dari mana ini? Dari min 12 ataupun negatif 12 nya ini sudah tersambung melalui dari tegangan yang saya suplai dari trafo ini. Jadi untuk tegangan dari positif 12 nya itu belum. Jadi kita harus buat sendiri ya, dengan menggunakan ataupun dibubuhi dengan IC 7812 ini, teman-teman ya. IC 7812 ini untuk menyuplai tegangan menuju ke tune kontrolnya ya, teman-teman. Nah, untuk kabel warna putih ini adalah kaki IC ini ada 3 ya, teman-teman. Nah, ini adalah bagian input. Input itu kalian ambil dari tegangan yang positif dari 2 elko ini. Yang bagian positif adalah 24 volt. Kalian masuk ke bagian kaki yang sebelah kiri ya, di sini. Ya, kaki sebelah kiri ini ya. Kaki sebelah kiri ini. Dan untuk kaki yang tengah ini adalah bagian CT ya, warna kuning ini. Dia masuk ke bagian 2 elko ini, ground ya, ataupun CT ya. Nah, setelah itu untuk kaki yang terakhir adalah out. Ini out yang menghasilkan tegangan dari 24 volt menjadi 12 volt. Ini kabel warna merah ya, teman-teman. Ini kabel warna merah. Dan kalian langsung pasang di bagian, nah di sini, teman-teman, di bagian mana ini, elko dekat ini, teman ya. Tapi kalian harus melepas resistor ya, resistor ini, teman-teman. Kalian harus melepas resistor ini, teman-teman. Ini resistor ini harus dilepas dari R523. R523 ini kalian harus lepas untuk resistornya, karena resistor ini tidak bisa berfungsi lagi ya, karena untuk trafo yang aslinya ini sudah dilepas ya. Dan untuk yang kedua
Ini juga sama, ini ada resistor juga teman-teman. Nah di sini, ini ada resistor juga, ini juga dilepas juga teman-teman. Ini adalah R525 ini teman-teman. Ini juga harus dilepas kakinya, kaki resistornya. Cukup saya lepas satu aja teman-teman, ya seperti ini. Nah baru kalian pasang untuk IC tegangan outnya dari IC ini masuk ke yang tadi saya bilang ya. Nah di sini yang ada elko-nya ya. Nah di sini ini baru dilepas, baru kalian jalur ini akan masuk ke jalur ke arah tune control ya. Nah ini di sini kalau kalian tidak memasang untuk IC 7812 ataupun tegangan 12 volt, otomatis tidak akan bisa nyala untuk tune control dan juga kinerja dari USB nya ya. Untuk pemasangan kabelnya sangat mudah sekali teman-teman. Untuk 3 kabel ini sangatlah mudah. Kenapa saya bikin seperti ini? Saya tidak terpisah dengan tegangan 12 voltnya, tidak terpisah, tetap mengambil tegangan dari 24 volt ya, tapi akan di step down oleh IC 7812 menjadi 12 volt ya. Kenapa saya bikin seperti ini? Untuk mengantisipasi agar suara audionya tidak desis ataupun dengung ya, seperti itu. Tidak usah kalian memakai 2 trafo teman-teman, nggak usah, karena untuk speaker aktif Polytron PAS 28 ini sangat cocok sekali dengan trafo 3 ampere ini. Kebetulan trafo ini adalah trafo bekas teman-teman, miliknya dari JDL ya. Kebetulan ini keluarannya sangat bagus untuk tegangan 24 voltnya. Dan untuk langkah yang ketiga ini, kalian jangan lupa untuk pemasangan kabelnya ini adalah ground. Terserah kalian mau ambil ground dari sini ataupun dari sini, yang penting bisa mencapai untuk kabelnya teman-teman ya. Nah ini saya pasang dulu untuk kabel setnya sini ya. Ini saya coba pasang dulu. Nah di sini, nah saya pasang di sini teman-teman. Nah pasang di sini. Oke, saya coba pasang dulu teman-teman, biar kalian tidak gagal paham teman-teman. Oke, saya pasang dulu di kaki ya, di kaki nomor 2 ini teman-teman. Nah di kaki nomor 2 ini adalah CT ya. Secara kalian mau ambil dari lubang ini juga bisa ya. Ini satu jalur sama saja. Oke, saya coba pasang dulu. Nah seperti ini. Jadi saya tidak bisa memberikan semuanya video full ya teman-teman. Ini hanya gambaran saja, tapi ya hasilnya sangat bagus sekali teman-teman. Jika kalian mengalami kesulitan memperbaiki speaker aktif Polytron begitu rumit, padahal kalau dilihat dari skema itu sangat ringkas ya teman-teman, sangat simpel, tapi kalau di servis tuh sangat luar biasa. Kalau sudah servis nanti rusak lagi, sudah servis rusak lagi, jebol lagi. Nah itulah yang namanya barang elektronik. Nah kalau sudah masuk seperti ini, baru kalian kasih timah. Nah kaki ini ya. Nah ini adalah kaki dari bekas trafo ya teman-teman. Ini adalah kaki dari bekas trafo. Nah kasih timah dulu teman-teman. Semoga tutorial kali ini bermanfaat buat kalian teman-teman, bagi pemula khususnya. Kalau ingin belajar, kalian harus simak video kali ini teman-teman. Dan untuk yang kaki dari biru ini, kalian pasang sebelahnya ini lagi. Nah sini. Nah seperti ini. Kalau sudah keluar ya di sini. Inilah kakinya. Kenapa saya menggunakan IC 7812 teman-teman? Karena untuk menghindari suara dengung teman-teman. Kalau kalian terpisah untuk tegangan 12 voltnya, walaupun satu trafo, biasanya itu dengung. Hasilnya tidak maksimal, tidak sesuai dengan aslinya teman-teman ya. Nah kalau sudah selesai seperti ini ya teman-teman, baru kita coba ya teman-teman. Nah oke, daripada kalian bingung untuk AC nya, nah oke seperti ini. Ini kalau adalah kabel AC.
Ini adalah kabel AC yang menuju ke stop kontak dan trafo ya. Biar lebih kuat. Oke, setelah seperti ini baru kasih isolasi teman-teman ya. Nah, baru kasih isolasi. Oke, nah kalau sudah seperti ini baru kalian sambung lagi untuk kabel yang satunya. Kabel ini sudah masuk ke saklar ya, sudah saklar dari luar ini diaman. Jadi untuk power supply ini sudah tidak berfungsi lagi ya. Diusahakan kalian untuk IC dari 7812 ini ya teman-teman, IC 7812 ini harus terpasang ataupun tertempel di heatsink teman-teman, karena ini menimbulkan panas teman-teman ya. Tapi kalau pakai heatsink dia IC-nya tidak menimbulkan panas, cuman hangat saja ya teman-teman, karena sudah dibebani oleh heatsink ini ya sebagai pendingin. Oke, jadi kalau sudah seperti ini teman-teman, akan saya coba ya. Jangan lupa untuk R dari harus kalian lepas ya. Ada 2 resistor ini harus dilepas ya. Yang tadi awal saya bilang ada 2 R yang harus dilepas biar tidak membebani untuk tegangan outnya IC 7812. Jadi ini tidak bisa saya jabarkan untuk tegangannya, karena untuk trafo ini adalah tegangan 24 volt ya, sesuai dengan speaker aktif Polytron ya, walaupun selisih 1 volt karena untuk Polytron adalah 25 volt ya. Oke, tinggal saya coba untuk pasang bautnya. Oke, untuk selanjutnya ini adalah soket bagian tune kontrolnya teman-teman ya. Oke, saya dekatkan lagi. Nah, kalian tinggal sesuaikan saja untuk soketnya. Kalau soketnya dipasang tidak sesuai ya berarti bukan soketnya teman-teman ya. Kalau pakai trafo 5 ampere itu bagus sekali, karena banyak fitur untuk tegangannya itu banyak, tinggal kalian pilih. Jadi maksimal untuk speaker aktif Polytron ini kalian memakai trafo 5 ampere murni, cukup kalian ambil 25 volt saja ya, ataupun 20 volt nggak apa-apa ya. Nah, jadi seperti ini, dan langsung saja saya coba tes ya. Saya coba tes, saya nyalakan dulu. Nah, kita coba lihat hasilnya. Lihat, lampunya sudah nyala teman-teman. Saya coba lepas dulu untuk kameranya biar kalian kelihatan. Oke, coba lihat. Sorry. Nah, mana nih lampunya ya. Nah, dia sudah nyala teman-teman. Oke, saya coba tumpul. Nah, ini volumenya. Nah, oke kan. Nah, ini subwoofernya. Nah, wah, sangat sesuai dengan aslinya teman-teman. Suara bass nendang. Oke, saya kecilin. Nah, ini subwoofernya. Nah, saya kecilin. Ini bass dari tune kontrolnya. Oke, jadi seperti ini teman-teman cara pemasangan trafo ya,
pemasangan trafonya seperti ini, lebih simpel dan menurut saya sangat rekomendasi bagi saya. Nggak tahu menurut kalian bagaimana, silahkan kalian komentar di deskripsi di bawah ini ya. Saya hanya ingin berbagi buat kalian teman-teman semuanya tutorial cara mengganti trafo power supply dari speaker Alti Polytron menjadi trafo biasa ya. Ini adalah trafo 3 ampere. Hasilnya sangat memuaskan bagi saya ya. Dan saya yakin untuk speaker Polytron ini menggunakan trafo lebih tahan lama ya teman-teman, karena tidak akan terjadi tegangan melonjak teman-teman ya kalau pakai trafo. Beda kalau memakai power supply seperti ini. Kalau power supply yang aslinya biasanya kalau terjadi kerusakan dari komponen amplifier ini ataupun bagian power supply-nya, itu bisa terjadi tegangan drop, bisa terjadi tegangan melonjak yang akan menimbulkan penguat amplifier ini terjadi ada yang short ataupun korslet ya. Jadi mudah-mudahan untuk tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.